Hey guys, kembali lagi di channel Zenless Wiki Gaming. Pada video kali ini, gua mau bahas tier list awal untuk karakter-karakter di Zenless Zone Zero berdasarkan update terbaru versi 1.6. Buat kalian yang penasaran siapa saja karakter terbaik yang bisa membantu perjalanan kalian di New Eridu, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Let's dive in. Sebelum kita masuk ke daftar tiernya, penting untuk diingat bahwa tier list ini berdasarkan performa karakter dalam konten paling menantang saat ini, yaitu Shiyu Defense. Penilaian ini bisa berubah seiring update dan penyesuaian game di masa mendatang. Jadi, selalu cek update terbaru untuk informasi paling akurat. Tier 0 adalah rumah bagi karakter-karakter yang memiliki performa luar biasa dan sangat direkomendasikan untuk digunakan. Berikut beberapa di antaranya. Miyabi, DPS unggulan dengan damage output tinggi dan mobilitas yang luar biasa. Unit anomali ini juga sangat kuat dan dapat memberikan sejumlah besar kerusakan dengan Frostburn dan serangan dasar. Miyabi juga dapat memperoleh peningkatan kerusakan yang besar yang dilengkapi dengan Hailstorm Shrine W Engine, Astra Yao. Karakter dengan kemampuan serangan fisik yang kuat dan kemampuan crowd control yang efektif. Karakter support yang sangat baik dan serba bisa yang dapat memberikan buff attack dan damage dengan kitnya. Astra bisa men-trigger unit lain untuk menggunakan chain attack mereka sebagai assist dan dia dapat menggunakan ultimate-nya untuk memulihkan HP. Caesar, spesialis dalam serangan jarak jauh dengan akurasi tinggi dan damage besar. Caesar adalah unit defense, bisa ngasih shield kuat ke tim dan bisa ngasih stun ke musuh dengan baik berkat impact-nya yang tinggi. Shield Caesar juga dapat memberikan buff attack yang membuatnya menjadi support yang hebat. Evelyn adalah unit attack yang kuat. Spesialisasi dalam memberikan banyak damage dengan chain attack miliknya. Perlengkapannya sangat bagus dalam mengelompokkan gerombolan musuh dan mengalahkan boss. Yanagi, karakter dengan keseimbangan antara serangan dan pertahanan membuatnya fleksibel dalam berbagai situasi. Yanagi adalah unit anomali yang bisa ningkatin damage disorder yang dialami oleh semua anggota squad. Yanagi bekerja dengan baik, terutama dengan unit anomali lain dengan atribut yang berbeda. Burnice memiliki kemampuan elemen yang unik dan damage area yang luas. Burnice adalah unit anomali yang punya spesialisasi dalam membakar musuh dengan perlengkapannya. Burnice dapat memberikan efek burn pada musuh dan memberikan damage off-field dengan afterburn. Soldier Zero NB, tank dengan pertahanan tinggi dan kemampuan untuk menarik aggro musuh. Silver Zero NB adalah unit attack kuat yang menumpuk White Thunder pada musuh untuk menimbulkan damage aftershock yang tinggi. Zhu-Yuan, karakter dengan kemampuan serangan jarak jauh dan kontrol area yang efektif. Zhu-Yuan adalah unit attack yang kuat yang dapat memberikan banyak kerusakan jarak jauh dengan enhanced shot shells miliknya melalui serangan dasar. Serangan Zhu-Yuan menjadi lebih kuat terutama saat menyerang musuh yang terkena stun. Jadi pastikan untuk menggunakan unit stun bersamanya. Jane memiliki kemampuan serangan cepat dan damage tinggi. Jane adalah unit anomali dengan mobilitas tinggi dan memberikan banyak kerusakan melalui atribut serangan anomali. Jane dapat digunakan pada tim yang berpusat pada serangan atau tim dengan unit anomali lain dengan elemen berbeda untuk memicu gangguan. Qingyi, support dengan kemampuan penyembuhan dan buff. Qingyi adalah unit stun yang bisa ngasih banyak daze dengan basic attack-nya dan dia dapat meningkatkan stun multiplier berkat subjugation. Qingyi adalah agen yang sangat serba bisa yang dapat ditempatkan di tim manapun dengan unit attack. Lighter, karakter dengan kemampuan debuff musuh yang efektif. Lighter adalah karakter stun yang dapat memberikan banyak daze dan memberikan buff damage fire dan ice damage ke tim. Lighter paling baik digunakan pada tim fire dan ice. Karakter-karakter ini menawarkan kombinasi kemampuan ofensif dan defensif yang membuat mereka menonjol dalam berbagai situasi pertempuran. Tier 1. Di Tier 1, kita memiliki karakter-karakter yang juga sangat kuat dan bisa menjadi aset berharga dalam tim kalian. Ellen, support dengan kemampuan penyembuhan dan buff yang berguna. Ellen adalah unit attack dengan mobilitas tinggi dan kerusakan serangan normal yang kuat. Kemampuan ultimate Ellen juga sangat kuat dan efektif terhadap musuh apapun, berapapun ukurannya. Harumasa, DPS dengan serangan cepat dan damage tinggi. Harumasa adalah karakter yang punya attack yang kuat dan lincah, unggul dalam memberikan damage pada jarak dekat atau jauh. Harumasa dapat memberikan damage lebih besar pada musuh yang terkena stun atau terkena atribut anomali. Lycaon, karakter dengan kemampuan serangan area yang efektif. Lycaon adalah unit stun, spesialisasi dalam memberikan banyak daze dengan basic attack-nya. Lycaon dapat digunakan dengan baik di tim manapun sebagai unit stun mereka, tetapi ia unggul di tim Ice berkat Ice Resist miliknya. Grace,
Tank dengan pertahanan tinggi dan kemampuan crowd control. Grace adalah unit anomali yang kuat dan lincah, spesialisasi dalam memberikan kerusakan melalui shock. Musuh yang terkena shock dapat menerima kerusakan bahkan jika Grace tidak aktif, jadi dia dapat digunakan dengan unit attack untuk memberikan kerusakan sebanyak mungkin. Soldier 11. Karakter dengan kemampuan serangan jarak jauh dan damage konsisten. Soldier 11 adalah unit fire attack yang solid yang mudah digunakan dan dapat memberikan banyak kerusakan, terutama terhadap musuh yang terkena stun. Mengaktifkan fire suppression melalui X special attack atau chain attack milik Soldier 11 akan meningkatkan damage basic dan dash attack miliknya. Koleda. Support dengan kemampuan buff dan debuff. Koleda adalah unit stun yang bisa memberikan banyak daze damage dan ningkatin chain attack damage milik tim ke musuh yang terkena stun. Koleda menjadi jauh lebih kuat jika Ben ada di dalam tim. Nicole. Karakter dengan kemampuan serangan cepat dan damage tinggi. Nicole adalah unit support gratis yang dapat mengumpulkan musuh dengan X special attack miliknya dan dapat mengurangi defense dengan basic attack dan dash attack miliknya yang ditingkatkan. Nicole sangat berguna melawan musuh kecil, tapi sedikit kesulitan melawan musuh yang lebih berat. Lucy. Karakter dengan kemampuan serangan area dan crowd control. Lucy adalah unit support hebat yang bisa ngasih damage di luar lapangan dengan pemanggilan babi hutan penjaganya. Babi hutan penjaga Lucy dapat memberikan buff attack kepada tim setelah memicu ledakan. Seth, karakter dengan kemampuan debuff musuh yang efektif. Seth adalah unit defense yang bisa ngasih shield kepada tim. Karakter yang dapat shield dari Seth akan mendapatkan buff perk anomali yang membuatnya menjadi support buat tim anomali. Rina, DPS dengan serangan elemen dan damage tinggi. Rina adalah unit support yang bisa ningkatin rasio penetrasi tim lo, sebuah stat yang mengabaikan defense musuh. Meskipun Rina paling baik digunakan dalam tim yang berfokus pada shock, buff-nya cukup serbaguna untuk digunakan secara efektif di tim lain. Soukaku, karakter dengan kemampuan serangan cepat dan damage konsisten. Soukaku adalah unit support serba bisa yang bisa ngasih buff attack ke unit lain. Soukaku sangat berguna dalam tim yang berpusat pada ice dengan buff ice damage dan kemampuan freezingnya yang kuat. Tier 2, Tier A terdiri dari karakter-karakter yang solid dan dapat diandalkan, meskipun mungkin memerlukan strategi atau dukungan tertentu untuk memaksimalkan potensinya. Pulchra, karakter dengan kemampuan pertahanan yang baik, cocok sebagai tank. Pulchra adalah unit stun yang menggunakan aftershock untuk memberikan daze pada musuh. Pulchra juga dapat meningkatkan damage aftershock dan semua jenis damage di M6. Nekomata, DPS dengan serangan fisik yang kuat, namun membutuhkan positioning yang tepat. Nekomata adalah unit serangan area of effect yang kuat dengan serangan cepat dan mobilitas tinggi. Nekomata unggul dalam menghadapi banyak musuh yang lemah dan dapat dengan mudah mengalahkan mereka dengan dodge counter dan ultimate-nya. Anbi, support dengan kemampuan penyembuhan dan buff yang berguna. Anbi adalah unit stun gratis yang dapat memberikan banyak kerusakan daze dengan serangan khususnya. Anda harus menggunakan special attack Anbi setelah serangan ketiga basic attack untuk memberikan jumlah daze maksimum. Piper, DPS dengan serangan cepat dan kemampuan combo yang mematikan. Piper adalah unit anomali yang dapat meningkatkan build-up anomali miliknya sendiri dengan X special attack dan ultimate miliknya. Piper dapat meningkatkan damage tim ketika ia telah mengumpulkan cukup power stack, meskipun hal ini akan sulit untuk ditingkatkan. Anton, karakter melee yang punya mobilitas bagus, tapi butuh banyak setup buat damage maksimal. Anton adalah unit serangan tingkat A yang bisa ngasih beberapa serangan dengan serangan dasarnya selama mode burst. Anton akan memberikan lebih banyak kerusakan terhadap musuh yang terkena shock. Tier 3, Tier B, karakter yang masih bisa digunakan, tapi Tier B biasanya kurang optimal dibandingkan karakter di tier lebih tinggi. Tier B mungkin butuh tim tertentu atau kondisi khusus supaya efektif. Ben, tank dengan pertahanan tinggi, tapi kurang kontribusi dalam damage. Hanya berguna di tim yang butuh tanker banget. Ben adalah unit defense yang bisa ngasih shield dengan special attack EX-nya. Meskipun kecepatan serangannya yang lambat kurang mengesankan, ia dapat membantu lu bertahan dari pertarungan melawan boss yang sulit dan sangat berguna dalam tim bersama Koleda. Corin, DPS dengan mekanik serangan unik, tapi damage outputnya kecil dibandingkan opsi lain. Corin adalah unit attack yang bisa ngasih banyak kerusakan saat musuh terkena stun. Corin paling baik digunakan pada target tunggal karena kurangnya efek area. Meskipun ia tidak memiliki serangan luas yang efektif, serangan target tunggalnya mengenai beberapa kali, membuatnya layak sebagai karakter DPS melawan boss yang lebih sulit dalam permainan. Tier 4, Tier C, karakter yang dianggap kurang kompetitif. Bisa jadi karena damage yang lemah, kurang fleksibel, atau kalah saing dengan karakter lain. Biasanya karakter di tier ini bakal dapat buff di update mendatang. Billy, DPS dengan serangan cepat, tapi damage outputnya nggak bisa bersaing dengan karakter tier 1 atau tier 2. Cocok buat early game. Billy adalah unit attack gratis yang bisa ngasih sejumlah kerusakan yang lumayan dari jarak jauh.
Untuk memaksimalkan kerusakannya, ia harus mengandalkan crouching shot yang membatasinya untuk hanya menyerang satu target dan tetap diam saat melakukan aksinya. Ini menimbulkan risiko besar, terutama saat menghadapi banyak musuh dalam satu pertempuran. Semua karakter tetap bisa dipakai, tapi kalau lo punya pilihan lain di tier lebih tinggi, mungkin lebih baik pakai yang lebih kuat. Jadi, itulah tier list awal untuk karakter-karakter di Zenless Zone Zero berdasarkan update versi 1.6. Ingat, tier list ini bisa berubah seiring dengan update game dan penyesuaian balance dari developer. Pastikan untuk selalu mengikuti update terbaru dan sesuaikan strategi kalian sesuai dengan perubahan yang ada. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah tentang siapa karakter favorit kalian atau jika kalian memiliki pendapat lain tentang tier list ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa cek video-video kita yang lain dan ikuti terus Zenless Wiki Gaming untuk informasi terbaru seputar Zenless Zone Zero. Stay tuned dan sampai jumpa di New Eridu. Sampai jumpa di video berikutnya.